Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi mu'jizati ayatihi nataqal kitab wa tawafaratil akhbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bi'idhni bil khair. Al-mukarramun segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang ta'zimi yang muliakan, khusus Bapak Ketua Yayasan Yasin Thohir, Bapak Dr. Zainuddin Masyhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami panitia khusus segenap pengurus yayasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, sikapnya hadirin hadirat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, artinya kita bersyukur kehadirat Allah bahwa sore ini kembali kita hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju tempat ini mendatangkan keberkahan dari Allah, ridho Allah, dan tercatat sebagai amal ibadah, dan kita semua menjadi hamba Allah yang salimin, faizin, muflihin fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tentunya kita sampaikan tercurah dan limpahkan semoga atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya baru kemarin kita bertemu di bulan lalu. Iya. Angkat yang diri dari depan ada mentera enggak. Dia sama. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bahas sedikit firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita agar menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahqaf pertengahan ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, manakala telah sampai usiamu pada masa asyuddah. Asyuddah kata ulama tafsir pertama bisa dimaknai adalah kamalul qalbi wa kamalul fikri, sempurnanya pikiran kita, sempurnanya akal kita. Pikiran dengan matang secara kematangan akal dan hati, itu kata Allah usia 40 tahun. Lamun dewah 40 tahun ke atas berarti si dewah matang sematang-matangnya, cara berpikir sudah matang, cara beremosi sudah matang. Kata ulama tafsir, kalau ada orang 40 tahun belum matang akalnya, belum matang dalam emosinya, maka Anda akan menjadi manusia yang gagal. Kenapa para nabi dan rasul ukurannya diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun? Karena memang kematangan berpikir, kesempurnaan hati dalam emosi, memanajemen hati itu terukur mulai 40 tahun. Maka ketika usia kita 40 tahun, sebagian ulama pun mengatakan asyuddah bimakna syiddah, yakni bimakna si dewa pada toa-toa. Ini harus masih banyak. Muntawah umur wa balagha 40 sanah. Kapan matang itu? Kapan tua itu? Firman Allah 40 sanah, telah sampai 40
tahun. Ini Allah yang berfirman. Maka mentua 40 tahun lu dendek kajuman di masih kajuman. Ya. Usia kita 40 tahun itu kita sudah dianggap tua. Ya. Si bawa 40 detik. Lu si atas 40. Maka usia kita itu harus betul-betul di situ menjadi bagian daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikannya usia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala? Maka 5 resep Allah Subhanahu wa taala agar usia kita niki menjadi usia yang berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan orang tua kita. Artinya hari ini usia kita harus banyak-banyak syukur. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa syukur yang pertama kali? Karena dengan syukur ini mendatangkan nikmat yang belum ada pada kita. La in syakartum la azidannakum. Setiap kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat yang belum ada padamu. Mungkin hari ini usia kita 40, 50, 60 dan seterusnya, kita tidak butuh harta lagi. Sambil duit berbakat dari itu tahun. Mungkin sudah tidak ada yang kita biayai lagi untuk dipikirkan biaya sekolahnya, karena anak-anak kita sudah sukses semuanya. Mungkin kita tidak ada lagi yang kita dibebankan, mungkin sudah pada pensiun dan seterusnya. Ya. Maka apa yang Allah tambahkan ketika kita sudah tidak butuh ukurannya pada dunia kebutuhan kita, maka yang lebih penting adalah keberkahan dalam hidup kita. Maka yang Allah tambah hari ini, ketika usia kita sudah lanjut ini, tidak butuh uang banyak, tidak butuh kita dunia yang banyak, tapi yang kita butuhkan adalah umur yang berkah. Ya. Apa artinya sudah panjang umur tapi kebagusan kita tidak ada yang muncul? Lebih baik sudah konti umur tapi kebagusan kita muncul. Beda pilih bapak-bapak, ibu-ibu, pilih umur lagu dar amal, atau do konti umur tapi banyak amal. Beda pilih. Konti. Beda umur amal. Hanya ada konti umur, ada dalam ya, panjang umur dan banyak amal. Nabi mengatakan khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia Allah kasih panjang usianya dan Allah berkahi amalnya. Seburuk-buruk manusia yang Allah panjangkan umurnya tapi Allah tidak perbaiki amalnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk syukur. Kenapa khususnya kita syukur? Karena syukur kita pertama menambah berkah dalam usia, kemudian syukur kita akan membuat kita tenang, setenang-tenangnya, nyaman, sakinah, mawaddah, warahmah. Ndik galau-galau amin detok. Ya, ndik ada stres, tara enak-enak, paku-paku masih stres. Ndak ada. Ya. Menurut penelitian, kenapa orang Islam itu semakin tua, semakin tenang hidupnya, semakin nyaman, semakin seluruh denara pikiran. Ya. Karena memang kata orang Eropa meneliti, orang Islam itu banyak syukurnya, makanya dia tambah tenang. Orang Eropa, khususnya misalkan di Swedia, mendapat berita internasional itu, ya, di sana itu dibuatkan lokalisasi bunuh diri. Tahu dengan bunuh diri dibuka 24 jam. Pendaftaran mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Udah boleh mati pendaftaran itu. Iya. Dan anehnya tidak kurang setiap hari yang daftar bunuh diri tidak kurang dari 100 orang. Si bilang jero berdaftar. Jadi itu sama pendaftaran itu kenjang-kenjang. 100 orang per hari yang datang untuk ngantri bunuh diri. Pertanyaannya, apakah mereka
kurang harta. Tidak, justru mereka kaya-kaya, ekonominya mapan. Apakah mereka kurang santai dengan perempuan, bebas hidupnya? Terlalu bebas mereka. Mau berzina kapanpun bisa, ganti pasangan kapanpun bisa. Kenapa mereka tidak tenang? Bukan itu ketenangan. Ya. Kalau dikatakan mereka itu punya segalanya, mereka punya segalanya. Tetapi kenapa mereka tidak tenang? Walaupun mereka bebas sebebas-bebasnya. Lah kita itu sugih, dia teputi sugih. Berzina, dia tetap iya. Harta tidak ada. Lalu seluruh nguping ngerukuk dia balik. Dia ketawa malah kata ayah. Kenapa kita bisa tenang seperti itu? Ukurannya si paling belakang bunuh diri. Cuma orang Eropa. Kenapa itu terbalik? Karena memang Islam, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya tidak Allah letakkan semata pada harta. Kebahagiaannya tidak Allah letakkan semata pada jabatannya. Kebahagiaannya bukan terletak pada dia hidup bebas, berhubungan dengan siapa saja, mesek dan seterusnya, tidak. Tapi Allah letakkan bahagianya dalam syukurnya, dalam iman dan Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama khizat lahu dunya wa ma fiha. Kalau ada orang beriman di pagi hari, dia itu bisa bangun enak, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Kemudian ada yang dia makan pagi hari untuk sarapan, arak sida nyampah ukurannya. Kemudian indahu qutu yaumi, kemudian sehat anaknya, sehat seninaknya, sehat dirinya, walaupun dia tidak punya banyak harta. Faka'annama khizat lahu dunya wa ma fiha, seolah-olah kata Nabi, Allah telah berikan dia dunia dan isinya. Seolah-olah sidenya sudah sugih, angka cocok lemak-lemak ngupi ngerukuk kerulangan masjid. Padahal duit utang, padahal gak careful. Ya. Karena memang bahagianya Allah letakkan pada syukurnya. Maka setiap dia bersyukur, Allah keluarkan penyakit-penyakit di dalam dirinya, racun-racun, toksin-toksin siang alih awak teniki syukur, yaitu syukur niki. Sampai pun diteliti oleh orang Jepang, kenapa orang iman itu tambah syukur, tambah tenang? Karena ungkapan syukurnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Coba bareng-bareng, alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata kalimat ini setelah diteliti, itu semuanya merupakan huruf konsonan yang iftitah. Artinya mulut kita ketika membaca per huruf dari alhamdulillah itu harus terbuka. Dia bau mengucap alhamdulillah rabbil alamin, lamun dia buka bibir, coba tutup bibir alhamdulillah. Ya, ketika mutlak sudah baca alhamdulillahi rabbil alamin, setiap hurufnya harus huruf yang terbuka. Maka dalam keterbukaan mulut itu, kata mereka, disitulah keluar setiap galau, setiap stres, setiap negatif, aura-aura negatif. Karena dia ridho dengan pemberian Tuhannya, dia serahkan lewat alhamdulillah, dia pasrahkan, keluarkan lewat kalimat alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Kenapa rahasianya? Surat pertama Allah mulai Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafsirannya kata ulama, ya ibadi idza aradtum syukri qulu alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai hambaku, aku ajarkan kepadamu, ayat yang pertama dalam Qur'anku mengajarkan kalian alhamdulillah lillahi rabbil alamin, karena itu cara kalian bersyukur dan yang paling aku cintai. Maka ada kepen doa alhamdulillah, wah ya, lu utang alhamdulillah mas, insyaallah lunas ya, lunas ya.
Berbanyaklah alhamdulillahirabbil alamin. Syukur itu ada 3 tingkatan. Syukur itu memang dia ungkapannya adalah alhamdulillah, tapi syukur tidak cukup kalau tidak dilanjutkan dengan amal-amal soleh. Alhamdulillah unin lagu sebutnya nanti. Itu namanya syukur munafikun. Ada disebut dengan syakir fi syukur. Syakir artinya orang yang mengukur syukurnya dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau dapatnya hari ini misalkan sekedip di rumah Daina, alhamdulillah 1000. Alhamdulillah sekedip mau. Lebih anak ke dirana kena alhamdulillah 1000 lebih anak. Jemaah belian 100.000. Bila nak berteno, alhamdulillah 100.000. Jemaah malik 1 juta sampailah sujud syukur. Semakin besar volume nikmat, semakin besar volume syukurnya. Semakin hilang volume nikmat, seolah-olah dia tidak punya syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ngenu berarti sidane munafikun. Kenapa mengukur nikmat itu alhamdulillahnya terukur dengan volumenya. Dia bervolume sekali mau ada alhamdulillah, luit mau ada alhamdulillah. Tidak ada pun ukurannya alhamdulillah. Ya. Maka pandai-pandailah bersyukur, karena dalam ketidakadaan kita alhamdulillah janji Allah la in syakartum la azidannakum, pasti kurungkuk dengan Allah Ta'ala. Pokok dah kan dia berdua apa-apa, alhamdulillah. Dan dia pikiran apa-apa datang dengan sendirinya. Ya. At-tahmid tabla'u ma bainas sama'i wal ardh. Satu tahmid alhamdulillah yang saya baca itu memenuhi timbangan langit dan bumi. Penuh sekali alhamdulillah. Berumbil tentu stres dinara angkat tuan guru ustaz apa yang stres galau pun ada ustaz galau. Dinara agak munara angkat menjadi ustaz. Dan cocok dah ustaz susah ni cepat tiang ngomong datang salah cara ngomong kakak telah lalu tinggal lumun depan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersyukur atas nikmat Allah itu penting yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan mendatangkan apa yang belum ada untuk kita. Yang paling tinggi syukur itu namanya syakur. Ya, syakur. Al-Quran Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Lagu sekecil panjangku si jari syakur. Ya. Arene doang kadang syukur kan syakur. Ini terik di bawah syukur. Ya, tetap sih terak syukur. Tapi tidak muncul alhamdulillah. Syakur itu artinya jangankan nikmatnya, ujian pun, musibahnya pun tetap dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak lihat musibah sebagai musibah, justru dia melihat musibah itu adalah nikmat Allah yang mengangkat derajat dia. Dia melihat ujian itu bukan ujian innalillah, tapi alhamdulillah. Kenapa Umar engkau mengatakan alhamdulillah dalam ujianmu? Karena aku tahu di balik ujian Allah angkat derajat. Dia tidak melihat musibah sebagai musibah, dia lihat sebagai nikmat. Kenapa? Dalam setiap musibah Allah akan hapuskan dosa-dosa. Itu namanya syakur, kelas bawah atas tutup bawah. Sehingga segala hajat yang dia inginkan, karena syukur syakir syakurnya sudah muncul dalam dirinya, maka tidak ada yang ditolak permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita butuh banyak alhamdulillahirabbil alamin. Ini wajib sih dari syakur. Lalu bidina temuin tentang itu alhamdulillah. Maka tempel sini. Ya. Innalillah, ungkapan musibah. Jadi bersyukurlah pada usia ini pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ketika kita hari ini bisa berkumpul di sini, ada saudara kita di luar sana
arak semeton jari tetangga mele ikut hadir di sini, tapi Allah cabut nikmatnya, maka dia tidak bisa hadir di sini. Mungkin ada saudara kita yang ingin sekali menghadiri panggilan Allah sholat, tapi Allah tutup nikmatnya, dia tidak bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di luar sana, ada yang ingin membaca kitab suci Al-Quran, tapi Allah cabut nikmat lisannya sehingga dia tidak bisa membaca Al-Quran. Mungkin di luar sana banyak orang kaya, tapi dia tidak mau bersedekah. Kenapa? Karena Allah cabut nikmat sedekah pada dirinya. Tapi kita tidak kaya-kaya banget, tapi Allah mudahkan kita untuk berbagi, bersedekah. Kenapa? Karena Allah ridhoi kita. Maka itu yang harus kita syukuri. Maka seolah-olah dalam surat Ar-Rahman, tolong dah sesekit kali neta ungkap fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menunjukkan tidak ada celah untuk Anda tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih dia dengan syukur itu? Apa sih dia dengan syukur? Apa dia dengan syukur? Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat datang, ya Rasulullah, apa yang aku makan hanya yang diberikan oleh orang lain, yang aku pakai yang hanya menempel pada diriku, yang aku minum yang hanya diberikan sama orang lain, tempatku tidur hanya di jalan raya saja, numpang ke sana kemari. Apa yang harus saya syukuri dalam hidup ini ya Rasulullah? Kata Nabi, afala tatanafas? Wahai sahabatku, bukankah sampai di hari ini engkau masih sehat dalam nafas dan tubuh yang kuat? Maka nafasmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan untukmu untuk engkau gunakan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada celah untuk dia tidak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngerumun-rumun diri, ya orang subuh sampai maghrib ngerumun-rumun diri, seolah-olah tidak ada nikmat Allah yang datang pada kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jangankan manusia, binatang yang melata pun wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada hewan yang melata di bumi ini. Hewan melata dengan perutnya dia berjalan, Allah jamin nikmatnya, Allah jamin rezekinya. Sedangkan dia melata, si melata dia napang dia dekat. Yang melata saja Allah jamin nikmatnya, apalagi kita yang menggunakan dua kaki untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun Nabi isyaratkan, seandainya kalian itu berserah tawakal kepada Allah seperti burung, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi laula annakum tatawakkaluna 'ala Allahi la ruzqtum kama yurzaqut tayru tabdu khimasan wa taruhu biqana. Seandainya kalian itu berserah dalam syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saatnya, maka akan kalian diberi rezeki seperti burung atau kedit. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang dan bawa oleh-oleh buat anaknya. Kita ini justru pergi dalam keadaan lapar, ule-ule sayang lapar. Kedit doang berangkat pagi lapar, ule kenyang, kehebatan kedit itu. Ya, kebun, ya, kerja lembur dan seterusnya, ule berketuan tipa senina. Hadi apa tenyampah, apa tepangan, dek ngarah tempe doang tegoreng, mak tempe run kuat kaisi ini. Dengan Allah jangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin rezeki kita. Hari ini mari kita perbanyak syukur. Tidak usah ribut hiruk-pikuk sudah dengan keadaan ekonomi ukurannya yang sedang morak-marik. Cukup pelihara syukurnya. Insya Allah Allah punya 1000 cara untuk mendatangkan nikmat yang lebih untuk kita. Kemudian yang kedua, setelah sudah syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, isi usia kita wa na'mala sholihan tardha, dan beramal soleh yang mendatangkan ridho Allah. Berarti ada ridho Allah dalam setiap amal kita. Amal yang bagaimana? Allah tidak sebutkan amal khusus, tapi pokoknya amal baik, amal soleh
itu Allah Subhanahu wa taala datangkan ridhonya. Sida ngase ukuran halangan tinduk, kemudian sida ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Di situ ada ridho Allah. Sida makan nasi bismillah, di situ ada ridho Allah. Sida nginam bismillah alhamdulillah selesainya, di situ ada ridho Allah. Sida pergi kamar mandi, kaki kiri didahulukan keluar dengan kaki kanan, di situ ada ridho Allah. Sida pakai baju mulai dari lengan kanan, bismillah tawakkaltu Allah, di situ ada ridho Allah. Sida tidak malik bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap amal ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka usia ini harus kita jadikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Luwe-luwe beramal. Itu kan kadang semakin tua semakin jadi maksiat, ya. Semakin tua semakin abot, semakin tua semakin jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Niki yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang muda demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala wali tangan luntur wali lu. Tangkat jadi wali. Mana? Sini deh. Mangan lutur aku dan jadi wali-wali. Bapak mangan tidak. Kenapa? Karena dalam setiap makan ada ridho Allah, dalam bismillah. Setiap apapun yang kita amalkan, di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, katanya, bukankah orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa Allah sebutkan amal dulu baru tardo, amal dulu baru datang ridho? Itu menunjukkan nggak ada ridho Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan Anda ke surga tanpa alasan amal pertama kali. Maka amal dan ridho tidak bisa dipisahkan. Anda masuk surga dengan ridho, iya, tapi ridho tidak datang tanpa amal. Anda masuk surga dengan amal, tidak, demi Allah kata Nabi. Tapi Anda masuk surga dengan ridho Allah. Tapi ingat, ridho Allah nggak datang tanpa amal. Bende waktu sembahyang surga, wah tahu tu jemaah, wah kata la ilaha illallah lain budin keren. Sini wah puasa dulu, aku tak masuk surga laut, dah kemai angin. Memang amal itu tidak memasukkan kita surga, tapi amal mendatangkan ridho Allah. Al-amal li jalbi rahmatillah. Amal itu untuk menarik rahmat dan ridho Allah. Ketika ridho Allah sampai, apapun yang untuk inginkan dalam ridho Allah itu kun fayakun, mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Saking redhonya Allah Ta'ala kepada Rasulullah ukuran dia ngendel doang, inna a'tainakal kautsar, aku berikan engkau telaga kautsar. Dia ngendel ya Allah bonus di pasidi aku demen li anti. Si dia ngendel doang di waktu iya. Itu ridhonya Allah. Rasulullah andang atas doang mengenai wa laqad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka qiblatan tardaha. Muhammad, engkau andang atas dalam setiap salatmu, maka aku tahu apa maumu. Engkau mau pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, aku pindah Masjidil Haram sebagai kiblatmu. Sekedar nendongak doang. Ya. Sini coba doa. Oh, tergelincir. Kenapa? Karena ada ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak amal berarti semakin banyak ridho. Semakin sedikit amal semakin sedikit ridho. Ya. Berarti luar sudah beramal apapun, menyapu leleyah itu amal soleh, bersikat gigi itu amal soleh, bercelak itu amal soleh, berkincu itu amal soleh, tak boleh dulu semangat. Kita pakai tutup aurat itu amal soleh, pokok narak dalil atau tidak, yang penting itu baik.
kerjakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kebaikan orang-orang beriman tidak pernah Allah akan sia-siakan. Ini negara sia-sia si Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya dalam makan bismillah tawakkaltu ala Allah, dalam makan side ada langkah, ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita butuh ridho Allah. Kenapa? Hari ini mungkin gonjang-ganjing kehidupan kita, ekonomi luar biasa dan seterusnya. Maka side carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. In radiya falahu ridho walau in sakhita falahu suhtu. Ketika dia ridho, Allah pun lebih ridho kepadanya. Tapi ketika dia benci, Allah pun lebih benci kepadanya. Artinya ketika engkau mendatangkan amal, Allah ridhoi engkau dan engkau pun akan diridhoi oleh Allah. Tapi engkau kehilangan amal, maka engkau bukan siapa-siapa. Sampai Nabi isyaratkan tentang amal niki, sepuk dengan mama niki jatahnya meraih 4 seninaan. Jadi, bila seninaan 4 dia meraih wahangka. Bertiambang dan tersedang perak. Leng Nabi ngarak dengan 4 seninaan. Sina sakaratul maut, sina dekat-dekat mati. Kelak ni seninaan si pertama. Seninaan si paling muda, si paling bajang, si paling ingat. Kamu dua masih paling utuna. Bukur di mahal, kalau di mahal, ajen apa-apa di mahal. Aku turut tangku doang, kamu adi negara baru mati. Wah, mereka didampingin aku di dalam kubur. Apalah nasani nasi paling bajang, mudah mati gemak bapak, kubur si de, lagu merari semua. Kecewalah sang bapak. Kemudian yang kedua dia panggil, wahai istriku yang muda, kemarilah ta'al, aku mencintaimu sama seperti istri yang paling muda. Walaupun kurang-kurang dikit, tapi perawatanmu juga mahal. Adik kinculmu itu mahal, apa-apamu juga mahal. Hari ini aku meminta padamu, ketika aku meninggal nanti, sudikah engkau mendatangi atau bersamaku di dalam kubur? Wahai suamiku, aku antar engkau sampai dengan depan rumahku, kemudian aku bagi warisan. Jika terlalu tak kalah malak, masalah aku ta'ali itilai senamar terlalu tiang kakak kamu aku kangen masih tiba kamu dah kangen marah si sekedua tu lagu pada isi kubang kamu mangan walaupun kurang-kurang si begincu dah kangen tu ya beli kejibalin aku cuma mengkematele kubur gamak kakak yang tahu barang si dari kubur inggas tiang tumpu si doa yang kasir tiang lek pinggir kubur terus tiang mulai yang bagi wah apa sih. Kecewalah dia sang suami karena tidak satu pun yang mampu mendampingi sampai masuk ke dalam kubur. Akhirnya dia lupa pada istri yang pertamanya, si paling tua. Dia ingat-ingat si dia waru. Panggil bergalak seninaan si paling tua. Oi bapak, aku tersebut-sebut nih. Genda kelihatan baik aku deh, lagu aku ada ke sanggup natong sida, jangankan di kubur sampai surga Allah saya antar. Dek doa perhatian ku bekincu pepelah, dek doa rumu tangkongku goyo genda tak. Engkau tidak pernah perhatikan aku, tapi ingat wahai suamiku, aku sanggup mengantarmu sampai masuk ke dalam kubur pun sampai menghadap di dalam surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melanjutkan hadisnya, kelelik wah sahabat marah si kelelik para lucu. Apa yang aku inginkan dari perkataan yang tadi? Kata Nabi, yang pertama, yang paling engkau cintai itu adalah dirimu.
engkau jaga rawat tubuhmu, engkau beri dia olahraga, engkau minum susu, engkau minum telur, engkau minum anggur, engkau minum selaku wahsi terawat, benda pupuri, benda kicuin, benda celain, selaku netebel yang mahal emas dan seterusnya. Tapi ternyata ketika engkau meninggal dunia, dia tidak akan pernah ikut bersamamu, karena dia hanya menjadi makanan cacing belatung di dalam kubur. Siapa istri yang ketiga itu? Yang ketiga itu setelah yang paling muda, yang paling kau cintai, yang kedua adalah hartamu. Harta yang engkau kumpulkan, harta yang engkau cari bertahun-tahun mencari harta, tapi ketika engkau meninggal dunia, ketika engkau dibopong dari rumah menuju masjid, maka dia tidak pernah ikut sampai masjid pun. Cukup di depan pintu rumah dia katakan goodbye, I love you. Siapa istri yang ketiga, yang kedua itu, yang walaupun engkau tidak meniru dia adalah anak, saudara, handai tolan dan kerabat kerjamu. Mungkin ketika engkau mati, mereka hanya sanggup sampai pinggir kuburmu, tapi ketika engkau sudah ditutup dengan tanah, maka mereka pun pulang untuk melupakanmu dan untuk membagi harta warisanmu. Tapi siapa yang keempat itu yang mendampingimu sampai di akhirat? Dia adalah amal solehmu, yang engkau lalaikan dia, yang engkau lupakan dia. Engkau tidak pedulikan sholatmu, engkau tidak pedulikan zakatmu, engkau tidak pedulikan sedekahmu, tapi ingat demi Allah, kata Nabi SAW, dia sanggup menyelamatkan dunia, kuburmu sampai akhirat. Maka pilihlah istri yang paling tua. Ini itu suruh Pak Imran. Amal itu adalah istri sejati kita. Apa yang kita bawa? Gak ada yang sudah bisa bawa. Ya. Kita ini kata ulama lahir dalam keadaan tangan kosong, kemudian sudah mati pun akan sampai dengan tangan kosong. Berapa jumlah cincin sudah di rumah ina-ina? Pira dua ali-ali, pira dua mas-masan di negara minggu di Pak Bubur. Ungkapannya kata ulama, setiap anak yang lahir dia genggam tangannya. Pasti dengan mun lahir. Nah, pasti orang denarnya dia kan apa ya? Pasti dengan. Coba nganak malika. Pasti dia menggenggam. Kata ulama, apa filosofi genggaman anak ketika dia lahir? Karena ketika dia lahir seolah-olah dia ingin menggenggam dunia dan isinya. Tapi ketika dia mati, nggak ada orang mati menggenggam tangan kecuali terbelah tangannya. Karena apa? Dia tidak bisa mengumpulkan genggaman seluruhnya, kecuali dia akan melepas segala. Apa yang kita banggakan hari ini? Tidak ada yang kita bisa banggakan kecuali bangga dengan amal-amal soleh, ya, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita sempurna dengan itu. Yang ketiga, waslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah generasi-generasiku. Hari ini kita harus mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena inna nasa haditsun liman ba'dahu. Karena kita ini hanya akan menjadi cerita, menjadi sejarah buat orang yang akan datang setelah kita. Mungkin kita dikenal oleh arah Tuan Guru Muhammad tuh, kebagus dan ceramah. Maka dalam setiap sejarah hidup saya, sejarah sebutan saya dalam kebaikan, maka Allah sampaikan pahalanya sampai dengan hari kiamat. Tapi dalam setiap sejarah buruk yang engkau torehkan, cerita buruk untuk generasi kita, arwah mangkulai itu kan bait sandal dengan dengsi gitu ya. Maka cerita itu akan menjadi dosa jariah sampai dengan kiamatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan hanya menjadi sejarah, kan menjadi cerita doang macam ini. Ada cerita Pak Doktor Zainuddin, ada cerita Tuan Guru Muhammad, ada cerita ini. Kita ini hanya menjadi riwayat-riwayat saja. Tapi dalam riwayat, kenapa Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Bukhari, Muslim sampai hari ini tersebut riwayat kebaikannya? Maka setiap orang sebut rawahu Bukhari,
rawahu Muslim, rawahu Abu Daud, dan seterusnya. Allah sampaikan kebaikan dalam setiap sebutan. Kenapa muncul sebutan-sebutan itu? Karena dia melahirkan generasi-generasi Qur'ani. Ajakna anakna agama, kursusana anakna agama. Ampun apa? Ampun minimal. Ingat dia jemaah dengan to'akna, kirimannya dengan to'akna mana-mana sikit al-Fatihah. Dengan keukuran sidin tahu aran agama itu tuan guru suruh nenelkan bapak ni inang ni dalam ICU, tapi dia semua keluarga anaknya bingung repot membagi harta warisan. Anaknya inangnya dia pelot pada dia repot ngurus warisan. Arah dengan di Jakarta bercerita dia di WA itu. Kenapa? Dia punya anak 3, sukses semuanya. Anak pertama laki-laki, sukses di Australia menjadi pengusaha sukses. Anak yang kedua ada di Amerika, baru diterima kerja di perusahaan yang sangat-sangat bonafit. Orang rindu ingin bekerja di sana. Yang terakhir ada di Amsterdam di Belanda ukurannya. Dia menjadi orang yang hebat di dalam sebuah perusahaan, sukses kaya raya. Tapi ketika ibunya hendak meninggal dunia, disuruh pulang tiga-tiganya dengan sopak, dengan sombongnya mengatakan, aku tidak bisa pulang, ada meeting penting hari ini. Lebih penting meetingnya ketimbang mati ibu. Mati ibunya disampaikan kepadanya, iya terima kasih. Siapa punya didikan seperti itu? Bukan siapa-siapa yang salah. Kita orang tua tidak masukkan anak kita ke madrasah, ke tempat sekolah. Papa les kursus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa kafir Quraisy, syukuran. Bela dia bayar 2 juta, 3 juta hanya untuk sebulan. Tapi untuk guru ngaji disuruh berbayar 10.000. Engkau ngaji anak-anak gembira dan ikhlas ustadil ini. Dan kurang ajar. Diajar Al-Quran bayar 10.000. Engkau ngaji anak padahal kadu bayar air listrik. Kursus les tono 2 juta sebulan. Jemaah menepelot dan terketuan what your name. Dikubur, dia sanggup membayar. Terlalu munafik kita orang tua. Maka bersyukurlah Anda punya anak-anak didik di madrasah ini. Diajarkan tentang walau ikro, diajarkan tentang walau hanya sekedar tohar. Karena apa? Setiap kebaikan yang dia lakukan, pahalanya bukan untuk anak Anda, tapi engkau yang memasukkannya ke dalam madrasah itu. Kenapa Nabi Ibrahim terkenal dia sampai hari ini kita sebut namanya dalam setiap sholat, dan tidak sah sholat kita tanpa menyebut Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Apa hubungan umat ini dengan Ibrahim? Kita tidak pernah tahu Ibrahim, kita tidak pernah melihat Ibrahim. Tapi kenapa dalam setiap sholat kita diperintah sebut dia Ibrahim? Karena generasi Muhammad SAW muncul dari doanya seorang Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlul alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab. Ya Allah, bangkitkan dari mereka nanti di akhir zaman seorang Rasul yang bisa memimpin mereka mengenal ayat-ayatmu dan mengenal engkau sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa doa Ibrahim tidak akan melahirkan generasi sekelas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berterima kasih, Allah abadikan nama Ibrahim pun di dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam sholat kita sebagai penghargaan bahwa Ibrahim punya generasi terbaik, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini jadilah orang yang punya generasi dinanya. Dende ilah anak dende kursus matematika, dende ilah anak kita tidak tahu bahasa Inggris. Tapi malulah Anda kalau anak Anda tidak bisa baca Quran. Malulah Anda ukurannya kalau anak kita tidak kenal dengan Allah. Malulah kita. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waslih li fi dzurriyyati. Jadikan hari ini kita punya generasi, walaupun engkau pecut dia, pecutlah dia untuk mengaji.
Karena apa? Karena dengan awal engkau kecut itu mungkin ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika engkau biarkan dia lalai dari Al-Quran, lalai dari agama, maka itu awal kebinasaan untuk orang tua. Maka mari kita ciptakan generasi-generasi yang Qur'ani. Agar apa? Minimal arah jemaah dengan hadiah sidir mana-mana. Oh gambar ini ku Al-Fatihah kulillah si senang guru dalam guru. Pelagi undangan si darwah tuan guru. 10 bulan kali sedulang nukir pahalanya marah ampun dengan yang 1000 dengan mana. Kadang-kadang roh ni undang tuan guru enggak. Kenapa? Karena pahalanya tulis. Itulah makna wa'an sabda Nabi wa waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh doa yang dengan tuanya. Dia tahu ya berdoa, maka dia undang orang mendoakan orang tuanya. Itu pun diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat dan kelima, jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupmu wa inni tubtu ilaika, jadilah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Setiap saat Anda wajib taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya kata ulama tafsir, kapan Allah perintahkan kita taubat? Setiap saat harus ada taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa taubat itu? Banyak-banyaklah sini hari ini menyesal, banyak-banyaklah istighfar, perbanyaklah sini itu berjanji kepada Allah untuk tetap taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sini ini telat bertaubat. Ya, jemaah pas kena pelot ukuran pentaubat tentak si malaikat sekarang. Tepat sesuai lain khusus bertobat ceramah dan belum amal dulu nanya bertobat panglesan telat sih tobat di situ, telat mereka dan tidak kubur lain terbatas surat tobat dia dengar situ. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, hatta idza adrakahul gharq qala rabbi amantu bima amanu bihi bani Israil. Ya Allah, aku beriman, kata Fir'aun ketika ditenggelamkan. Ya Rabbi, waktu keselamaan Allah Ta'ala tatajak si Musa menung-menung tandin mele-mele tobat payu keselamaan belum mengucap amantu bina bani Israil. Ya Allah, aku beriman pasti pasti aman bani Israil. Wa anna la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Engkau, wa anna muslimin, saya Islam ya Allah. Telat tidak telat, kemek pelot, kemek tobat ada telat. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, engkau tobat 3 kali hari ini, tapi engkau sudah terlambat taubat, maka aku awetkan tubuhmu, aku abadikan tubuhmu, tidak akan hancur sampai kiamat, sebagai pelajaran bagi orang yang datang setelahnya, agar dia tidak telat tobat. Pun telat tobat si Fir'aun ngompal sedikit dari neraka. Maka hari inilah taubat. Ya, minimal sejelo di sholat sunat taubat. Berkali di sholat sunat taubat sejelo. Dewa. Untung tak perlu. Seminggu sekali wah ke. Ada 2 rakaat. Apa debat wah puluh apa ada puluh masih berakhir. Sepenting musolli sunat taubat 2 rakaat saja. Seminggu sekali ke. Dia mau sebulan sekali. Dia bau setahun sekali. Dia bau sekali seumur hidup. Dia bau pelot. Hadirin berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat, apa beratnya taubat buat kita? Kita ini tempatnya salah dan dosa. Kita ini tempatnya hilaf, maka enggak ada manusia suci. Ya, belu ada sesida kan jetiang. Hah? Belu ya? Bani dengan tiang belu.
Saya pun tidak berani. Kenapa? Karena kita sama-sama pendosa. Ya, kullu ibnu Adam khata'un. Semua manusia adalah khata'un, pendosa. Itu pendosa doa. Munara ngaku dia berdosa, yang tusi. Itulah dosa Anda, dosa sok pede. Kepedean para diri suci lalu dengan suci. Kita semua adalah khata'un, pendosa. Yang butuh apa? Butuh taubat. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah. Terakhir nih. Yang terakhir, wa ana minal muslimin. Yang kelima, ya, yakni wa ana minal muslimin. Jadilah orang yang Islam yang total, Islam yang sesungguhnya, bukan Islam yang sekedar KTP saja. Apa agama kena Islam? Beto agama Islam lu KTP baju Islam. Ya. Islam kita adalah Islam yang menggambarkan amaliyah dalam perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita Islam itu bukan sekadar nama saja, label saja. Tapi apa? Tapi justru kita tidak pernah tahu tentang Islam. Kita tidak tahu tentang amal. Kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam itu kafah, dalam keadaan total. Nah, akhir-akhir perbedaan ini seluruh kawan. Masuklah engkau dalam keadaan apa? Total. Jangan sepotong-sepotong. Karena masukmu sepotong-sepotong tidak akan pernah enak. Tapi yang enak ketika masuk 100%. Ya. Masuk Islam, waktu subuh sudah sholat subuh, waktu kerja kepekan sudah makan, waktu istirahat sudah istirahat, waktu puasa sudah puasa, waktu zakat kita zakat, waktu haji kita haji, waktu qiyamul lail kita qiyamul lail. Artinya apa? Engkau tidak pernah kehilangan identitas sebagai orang Islam sehari semalam, walaupun kita tidak banyak mampu melakukannya. Kata Said Muhammad, maka hari ini sudah dimuliakan dengan nikmat iman dan Islam, dan sudah diberikan kesempatan untuk mampu melakukannya. Maka hari ini ketika engkau punya nikmat iman dan Islam dan mampu, maka paksa iridu untuk beramal dalam iman dan Islam. Kenapa? Karena kalaupun engkau terpaksa, engkau masih mampu untuk melakukannya. Jangan sampai nanti pada saatnya akan datang, kata Said Muhammad, engkau hanya punya mau, engkau hanya punya keinginan untuk melakukan iman Islam, tapi pada saat itu engkau sudah tidak punya mampu. Maka hari ini kita punya mampu, maka paksa iri walaupun harus terpaksa. Karena apa? Karena kita masih bisa mampu. Tapi nanti ketika ada paku-paku, toa-toa, beli jam masjid, nagun naik ada arah. Beli baca Quran, gigi ada arah. Beli dengar pengajian, tertokoh kedok. Pada saat itu Anda hanya punya mau, tapi Anda tidak mampu. Tidak ada artinya engkau punya mau saat itu, tapi engkau tidak punya mampu. Tapi hari ini engkau punya lengkap iman Islam, engkau punya sempat dan engkau punya mampu. Gunakan itu walaupun engkau dalam terpaksa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika 5 hal ini sudah amalkan, maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada susah, enggak ada egos, enggak ada stres, enggak ada galau, enggak ada kebingungan. Karena apa? Karena Allah tanggung seluruh kehidupanmu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah yang dekat dengan Allah, maka mereka tidak ada khauf,
tidak ada hazan karena mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah lewat usia kita, berkahi dia. Karena apa? Karena akan mendatangkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejamah ceramah niki mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebih mohon maaf niki yang dapat yang aturan pelungku sami. Aku lupa oleh astaghfirullah subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.